Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Amira dengan NIM 230404502009. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Baik, langsung saja. Perkembangan psikososial adalah proses interaksi antara aspek psikologis, pikiran, emosi, dan kepribadian, dan aspek sosial, interaksi dengan orang lain, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu sepanjang masa hidup. Hal ini mencakup perkembangan identitas, moralitas, keterampilan sosial, dan adaptasi individu terhadap perubahan dalam lingkungan sosial mereka. Perkembangan psikososial adalah proses perubahan dan pertumbuhan individu yang mencakup aspek psikologis atau psiko dan sosial. Ini mencakup perubahan dalam pemahaman diri, hubungan dengan orang lain, kematangan emosi, perkembangan moral, serta kemampuan individu untuk berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan sosialnya. Perkembangan psikososial dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan, budaya, dan pengalaman hidup. Ini adalah area penting dalam studi psikologi perkembangan yang membantu kita memahami bagaimana individu berkembang sepanjang hidup mereka dalam aspek-aspek psikologis dan sosial. Perkembangan psikososial merujuk pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam aspek psikologi atau psiko dan sosial individu selama masa hidup mereka. Ini mencakup perubahan dalam aspek-aspek seperti identitas, hubungan interpersonal, emosi, moralitas, dan berbagai aspek kognitif yang memengaruhi interaksi sosial. Teori perkembangan psikososial yang paling terkenal dikemukakan oleh Erik H. Erikson. Teori ini mencakup 8 tahap perkembangan yang menyoroti konflik atau tugas perkembangan yang harus diatasi oleh individu pada setiap tahapnya. Contohnya, salah satu tahap adalah integritas versus putus asa yang muncul di tahap lanjut kehidupan ketika individu mencoba merenungkan hidup mereka dan mengatasi perasaan keberhasilan atau kegagalan. Perkembangan psikososial mencakup pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan interaksi individu dengan orang lain terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka. Ini adalah area yang penting dalam studi psikologi perkembangan dan membantu kita memahami bagaimana individu tumbuh dan berubah sepanjang hidup mereka dalam konteks sosial dan psikologis. Selanjutnya, perkembangan psikososial menurut beberapa ahli. Perkembangan psikososial adalah konsep yang banyak dibahas oleh para ahli psikologi. Berikut adalah beberapa definisi dari perkembangan psikososial menurut beberapa ahli terkenal. Yang pertama, menurut Erik Erikson. Menurut Erikson, perkembangan psikososial adalah serangkaian tahap yang melibatkan konflik antara kebutuhan individu untuk mengembangkan identitas dan integrasi sosial. Ini mencakup tahap-tahap seperti integritas melawan putus asa pada usia lanjut. Yang kedua, Sigmund Freud. Freud mengidentifikasi perkembangan psikososial sebagai proses di mana individu mengatasi konflik antara insting dasar dan realitas atau ego dan nilai-nilai sosial atau superego. Yang ketiga, menurut Jean Piaget. Piaget memfokuskan perhatiannya pada perkembangan kognitif anak, tetapi perkembangan kognitif ini juga terkait dengan perkembangan psikososial. Misalnya, pada tahap operasi konkret, anak mulai memahami norma sosial dan moral. Yang keempat, Lawrence Holberg. Holberg mengembangkan teori perkembangan moral yang mencakup tahap-tahap perkembangan moral individu yang juga merupakan aspek penting dalam perkembangan psikososial. Yang kelima, Uri Bronfenbrenner. Bronfenbrenner menciptakan model ekologi pengembangan manusia yang menekankan pengaruh lingkungan sosial dan konteks pada perkembangan individu.
Semua definisi ini memberikan wawasan tentang perkembangan psikososial sebagai proses yang melibatkan aspek-aspek seperti identitas, moral, konflik, dan interaksi sosial dalam perjalanan. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah proses pertumbuhan individu yang melibatkan aspek psikologis dan sosial. Teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson mengidentifikasi 8 tahap perkembangan yang melibatkan konflik psikososial yang harus diatasi. Berikut adalah tahap-tahap perkembangan psikososial menurut teori Erikson. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Bayi harus belajar untuk mempercayai lingkungan dan orang tuanya. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan keraguan. Anak-anak belajar untuk mengembangkan otonomi dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan mengambil inisiatif dalam aktivitas mereka. Yang keempat, industri versus rasa inferioritas. Anak-anak memulai tahap perkembangan ini dengan belajar kemampuan dan perasaan berharga dalam prestasi mereka. Yang kelima, identitas versus kebingungan peran. Remaja mencari identitas diri mereka dan memahami peran mereka dalam masyarakat. Yang keenam, intimasi versus isolasi. Mencari hubungan yang intim dan berarti dengan orang lain. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi, yaitu orang dewasa mencari makna dalam hidup mereka dan berkontribusi pada generasi berikut. Dan yang kedelapan, integritas ego dan kehampaan. Pada tahap akhir kehidupan, individu mencoba untuk merenungkan kehidupan mereka dan menerima atau merasa kecewa terhadap kehidupan mereka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan psikososial meliputi: yang pertama, faktor genetik atau pewarisan genetik dapat memengaruhi karakteristik psikologis individu seperti temperamen, kecerdasan, dan rentan terhadap gangguan psikologis tertentu. Yang kedua, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga termasuk pola asuh, hubungan dengan orang tua, dan dinamika keluarga. Memiliki dampak besar pada perkembangan psikososial individu. Yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya. Nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat tempat individu tinggal memainkan peran penting dalam perkembangan moral, identitas, dan interaksi sosial. Yang keempat, interaksi sosial. Hubungan dengan teman sebaya, mentor, dan anggota masyarakat lainnya memengaruhi perkembangan keterampilan sosial dan interaksi individu. Yang kelima, pengalaman hidup. Pengalaman hidup termasuk trauma, perubahan hidup, dan pencapaian pribadi dapat mempengaruhi perkembangan emosi, persepsi diri, dan cara individu mengatasi tantangan. Yang keenam, pendidikan dan pengembangan kognitif. Pendidikan dan kemampuan kognitif berkontribusi pada perkembangan intelektual dan pemahaman diri individu. Yang ketujuh, faktor biologis. Perubahan biologis yang terjadi selama siklus kehidupan seperti pubertas juga memainkan peran dalam perkembangan psikososial. Yang kedelapan, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi individu dan keluarga dapat memengaruhi akses pendidikan, kesehatan, dan peluang sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan psikososial. Yang kesembilan, teknologi dan media. Pengaruh media dan teknologi modern, termasuk media sosial, dapat mempengaruhi pola interaksi sosial dan pengembangan identitas individu. Yang kesepuluh, kondisi kesehatan mental dan fisik. Kondisi kesehatan mental dan fisik individu dapat memengaruhi perkembangan psikososial mereka.
Gangguan mental atau masalah kesehatan fisik dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia. Semua faktor ini bersifat kompleks dan saling terkait, dan mereka memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan psikososial individu sepanjang hidup mereka. Yang berikutnya, teori-teori perkembangan psikososial. Ada beberapa teori perkembangan psikososial yang berpengaruh dalam bidang psikologi perkembangan. Di antaranya, yang pertama, teori psikososial oleh Erik Erikson. Teori Erik Erikson adalah salah satu teori perkembangan psikososial paling terkenal. Teori ini mengidentifikasi 8 tahap perkembangan sepanjang hidup, masing-masing dengan konflik atau tugas perkembangan yang harus diatasi. Contoh tahap termasuk integritas versus putus asa pada tahap lanjut kehidupan. Yang kedua, teori psikososial oleh Erik H. Erikson. Teori Erikson menggambarkan perkembangan psikososial individu melalui 8 tahap perkembangan yang mencakup konflik psikososial tertentu di setiap tahap. Ini termasuk konsep seperti kepercayaan versus ketidakpercayaan dalam masa bayi dan identitas versus peran-peran konfusi pada masa remaja. Yang ketiga, teori perkembangan psikososial oleh Robert J. Havighurst. Havighurst mengidentifikasi tugas perkembangan yang harus diselesaikan individu pada berbagai tahap kehidupan seperti masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Yang keempat, teori psikososial oleh James Marcia. Teori Marcia berkaitan dengan perkembangan identitas remaja. Dia mengusulkan 4 status identitas remaja, identitas yang difusi moratorium terkait dan dicapai. Yang kelima, teori psikososial oleh Carol Gilligan. Carol Gilligan berkonsentrasi pada perkembangan moral, khususnya dalam perbedaan antara perkembangan moral pria dan wanita. Teorinya menyoroti perbedaan dalam pendekatan moral berdasarkan gender. Teori perkembangan psikososial oleh yang berikutnya, teori perkembangan psikososial oleh John Bowlby. Bowlby mengembangkan teori mengenai ikatan atau keterikatan individu dengan figur pengaruhnya. Teori ini menekankan pentingnya ikatan emosional dalam perkembangan psikososial. Yang ketujuh, teori perkembangan sosial oleh Lev Vygotsky. Meskipun terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif, Vygotsky juga berbicara tentang perkembangan sosial dan berpendapat bahwa interaksi sosial dan budaya memainkan peran penting dalam perkembangan individu. Yang kedelapan, teori attachment oleh Mary Ainsworth. Teori attachment Ainsworth berkaitan dengan bagaimana ikatan antara bayi dan orang tuanya berkembang dan bagaimana ini mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Setiap teori ini membantu memahami berbagai aspek perkembangan psikososial individu, dan penelitian terus berlanjut untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam proses perkembangan sepanjang hidup. Teori Erik H. Erikson dan Robert J. Havighurst tentang perkembangan psikososial. Erik H. Erikson dan Robert J. Havighurst adalah dua psikolog yang mengembangkan teori-teori tentang perkembangan psikososial individu. Berikut ringkasan teori mereka. Yang pertama, teori Erik H. Erikson tentang perkembangan psikososial. Erikson mengemukakan bahwa perkembangan individu terjadi melalui serangkaian tahapan psikososial, dan pada setiap tahap individu menghadapi konflik psikososial yang harus mereka atasi. Teori Erikson terdiri dari 8 tahap perkembangan yang dimulai dari masa bayi
hingga usia lanjut. Setiap tahap memiliki konflik yang berkaitan dengan pencarian identitas dan integrasi diri. Contohnya, salah satu tahapnya adalah konflik integritas versus putus asa. Pada usia lanjut, di mana individu merenungkan hidup mereka dan mencari makna dalam pengalaman mereka. Selanjutnya, teori Robert J. Happighurst tentang perkembangan psikososial. Happighurst lebih berfokus pada perkembangan selama masa hidup, terutama pada masa kanak-kanak, remaja, dewasa muda, dan usia lanjut. Teori Happighurst menekankan pencapaian tugas perkembangan yang harus diatasi individu pada setiap tahap usia mereka. Contohnya, pada masa remaja, tugas perkembangan mencakup membangun identitas pribadi dan memahami peran sosial. Kedua teori ini memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana individu mengalami perkembangan psikososial sepanjang hidup mereka dengan penekanan pada konflik dan tugas perkembangan yang harus dihadapi. Itu saja penjelasan saya mengenai perkembangan psikososial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.